panoramik waktu itu Iya. yang viral. Ya pokoknya intinya KAI belum ngerilis. Terus kantor gue udah ngepost. Yang akhirnya kita cek nih. Oh kereta yang bikinan tahun 80 misalnya. Oh ternyata nggak lolos uji gitu. Ya kita kembalikan ke KAI. Kereta ini nggak lolos. Mau digimanain? Ya mau digimanain? Mau lo benerin atau Oh iya, yang kemarin rame-rame di DPR nggak sih? Betul sekali. Itu yang antara import atau buatan anak bangsa. Itu jadinya gimana jadinya? Jadinya LRT juga kan di JKA itu. Kemarin kan sempat rame. Ya. Yang LRT yang lintas itu kan? Yang belok itu kan. Terus kan sempat mati-mati itu. Ya. Nah, itu kenapa sih sebenarnya? Nugroho Pamungkas. Opang. Ini udah mulai itu? Opang. Udah mulai. Hai. Mantap. Kita datengin Opang coy. Iya. Dari podcast Antar Kota. Akhirnya main ke podcast Warawiri. Seneng deh. Dari kapan Mas podcast Antar Kota itu? Podcast Antar Kota dari 2021. 2021. Setelah pandemi berarti ya? Pas pandemi. Oh, pas pandemi. 2000. Pandemi buat podcast. Iya, lucu kan? Jadi iya. ceritanya podcast Antar Kota itu 2021 karena ya gabut lah biasalah. Pandemi WFH terus. Orang WFH terus. Bawaannya pengen bikin apa aja kan orang-orang kalau pas pandemi. Akhirnya bikin podcast Antar Kota dan pada masa itu karena susah untuk ketemu orang, ngakalinnya rekamannya pakai Zoom. Oh, pakai Zoom. Pakai Zoom. Itu keren ngundang-ngundang orang-orang terkenal itu pakai Zoom berarti. Mau mereka. Karena effortnya lebih kecil kan? Iya. Bener-bener. Harus ketemu effortnya kan lebih ya. kecil kan. Gitu. Akhirnya mau ya udah. Oke. Gitu. Pakai Zoom ternyata, gue kira pakai apa. Dan Zoom tuh worth it kok, maksudnya untuk rekaman audio tuh bagus. Iya sih emang. Rekaman audio bagus. Masalah sinyal gimana? Kalau dengerin podcast Antar Kota pasti ada kayak yang Iya. sinyal jelek gitu ya, itu karena Zoom itu sih. Gitu. Tapi so far kalau rekaman pakai Zoom ya bukannya mendiskreditkan pengguna Android ya. Tapi wah, aduh. Satria Mahathir ya. Iya. This is Opang. Tapi biasanya emang kalau aku Zoom gitu ya sama orang yang aku ajak ngobrol, itu tuh mereka pakai iPhone doang, terus nggak pakai AirPods atau nggak pakai TWS. Oh gitu. Karena mic-nya si iPhone tuh udah bagus gitu. Kalau pakai headset malah jadi kayak telepon. Iya, tapi kalau benar. misalnya Zoom-nya pakai HP aja, iPhone aja, itu mic-nya lebih bagus. Iya, Outputnya yang bisa teman-teman denger di podcast Antar Kota lah. Tapi audionya keren sih. Iya. Gue dengerin soalnya. Ya diedit soalnya. Oh, diedit. Tapi Iya. cuman dikencengin doang, diratain doang, powernya udah gitu aja. Iya pasti diedit juga lah. Nggak mungkin nggak mentah-mentah gitu didengerin ya nggak sih. Iyalah. Kan banyak obrolan yang tidak patut untuk didengar. Waduh. Mas Opang ini juga salah satu pegawai di Kementerian apa? Perhubungan ya di DJKA. Tapi nanti kita bahas ya. Tapi aku mau tahu lebih lanjut dari ini podcast Antar Kota. Oke. Itu awalnya kenapa bikin podcast? Jadi posisinya 2021 itu aku belum siaran. Jadi kan basicnya seorang Oho Pamungkas ini dulu radio kampus. Oh, radio kampus. Dari radio kampus. UNS. Oh, UNS. Nama radio kampusnya Fiesta. Chicken. Nah, Kalau Fiesta dipikir. Nah, kan coba. Kalau Alvin kan Fiesta Chicken Nugget. Iya. Kalau Sena Fiesta ya. Memang beda, Mas. Kalau ini kan tukang makan. Kalau ini tukang lanjut. Tukang goreng nugget. Iya, benar. Betul. Nah, jadi radio kampus, terus kan memang kebetulan sesuai juga sama jurusan kuliah komunikasi. Oh, komunikasi. Oh, Ilkom gitu. Jadi ya udah cocok di radio kampus, betah jadi penyiar di sana sampai akhirnya siaran radio di Solo waktu itu. Oh. Radio lokal gitu. Iya, radio lokal Solo namanya Solo Radio. Oh iya. Solo Radio, terus kelar magang di Radio Jakarta, terus akhirnya siaran juga sempat di sana. Nah, tapi karena
waktu itu pindah kerjaan yang nggak memungkinkan untuk siaran lagi, sempat vakum. Terus kayak kepikiran, kayaknya pengen nih membuat lagi suara bisa terdengar di mana-mana. Karena emang udah passion ya. Passion. Ya, pengen suara didengarkan di mana-mana lagi, tapi ngebahas sesuatu yang emang sesuai passion juga. Transportasi. Akhirnya bikinlah podcast antar kota. Dari namanya transportasi banget tuh kan. Iya, antar kota gitu ceritanya. Emang basicnya dari seneng transportasi, seneng bis atau seneng kereta gitu atau gimana? Basicnya dulu suka kereta banget. Railfans Pol. Ikut komunitasnya? Ikut komunitas namanya GM Marka itu apa? Gerakan Muda Penggemar KA. Asik. Ada ya? Ada. Itu terkenal di Daop 1. Daop 1 itu apa sih? Makin puyeng gua dong. Jakarta. Ya, ini kan enggak apa-apa. Kan belajar juga kan. Iya. Ini kan tujuannya untuk mengundang Mas Pangumukas alias Opang ini kan kita pengen belajar dunia perkereta apian. Betul. Daop 1 kan kayak KAI itu punya daerah-daerah operasional. Daop. Daerah operasional. Daop 1. Seru nih. Daop 1 itu Jakarta dan sekitarnya. Iya. Sekitarnya. Bekasi Daop 1 Bekasi masuk Daop 1. Enggak sampai Cirebon kan? Enggak. Cirebon ada Daop lagi, Daop 3. Nah, GM Marka itu tuh isinya anak-anak muda yang kayak masih bocil-bocil lah. Bocil-bocil masih SMP gitu, SD juga ada. Nah, itu GM Marka aku gabung di situ, terus juga kalau dulu pernah tahu namanya semboyan35.com. Ya. Nah, itu ya lumayan terkenal lah, terutama untuk relevance yang cukup senior. Nah, aku aktif di forum itu juga. Semboyan35.com itu juga. Jadinya akhirnya semakin suka kereta, naik kereta ke depo lokomotif dan segala macamnya. Tak kira basicnya dari bis Mas Opang ini, bukan ya? Gue kira dari bis lu tuh. Suka banget kereta tuh pokoknya sampai apa ya? Sampai SMA kelas 2 baru akhirnya kenal dunia bis. Gimana itu? Bisa tahu kenal dunia bis. Nah, itu ceritanya pertama kali naik Pahala Kencana. Kemana tuh? Zamannya Euro 3. Kuning. Stiker Euro 3. Ya, kuning itu ya. Enggak, yang biru dong. Kuning 4. Euro 4 ya kuningnya. Euro 4 tuh kuning. Kalau Euro 3 gitu kan, zamannya New Marco baru-baru. Iya. Itu kayak ngeliat, bis sekarang bagus banget ya, lampunya ada biru. Marco Polo ya. Marco Polo kan itu benar-benar khas banget gitu kan. Khas banget kan, apalagi ngehits pada masanya. Terus pengen mudik ke Surabaya, nyobain lah naik Pahala Kencana dari Bekasi. Justru pulangnya dari Surabaya ke Bekasi. Berangkatnya naik kereta, terus pulangnya nyobain deh naik bis gitu. Dan di situ adalah kesempatan pertama kalinya baru tahu kalau ternyata bis tuh ada yang pakai lekres. Gimana sih? Lah baru tahu itu. Iya. Kan namanya orang yang suka kereta. Bener. Tapi orang awam banyak gitu loh yang kayak taunya bis tuh ya kayak bis study tour gitu ya. Iya, 40 seat, 50 seat. Dengkulnya mepet. Gitu, terus kayak ada lekres keren gitu ya. Terus kayak akhirnya mencoba mendalami kayak nyarilah komunitasnya. Terus akhirnya bismania.com waktu itu. Itu tahun berapa sih? Sorry lupa. Tahun berapa tadi? 2011 lah kali ya. 2011 itu bergabung ke bismania.com. Ya, join di forumnya yang di web. Iya. Sering baca dulu. Cerita perjalanan tuh. Cerita perjalanan segala macam. Kalau nggak salah yang paling terkenal dulu Gogon Express, bener nggak sih? Gogon Express, legend. shout out Gogon. Itu saya sering baca sama Angga, itu aku sampai sekarang masih kenal sama Mas Angga. Angga Ins. Iya. Angga Ins. Itu legend loh. Itu legend itu. Mas Angga tapi sekarang udah jarang bis-bisan sih. Malah sering bikin konten kuliner beliau. Oh iya. Nah, itu akhirnya kenal dunia bis dari bismania.com, terus sempat ikut Kopdar juga dan segala macam. Jadi akhirnya makin kenal lah sama dunia bis dan sebagainya. Tercemplung ya. Tercemplung. Tapi kalau mau ditarik lagi ke belakang lagi, suka pesawat juga suka banget. Suka. Majalah Angkasa. Iya, tahu gua kalau koleksi. Gila. Majalah Angkasa koleksi dulu. Sempat ikut komunitasnya enggak? Kalau pesawat enggak. Karena mahal ya kayaknya.
menyalurkan hobinya lebih effort ya. Iya. Kayaknya hobi kereta, hobi bis aja udah mahal. Iya. Hobi pesawat gitu kan. Iya. Mahal. Bener sih. Dan sekarang sudah dinas di DJKA, bener nggak? Ya alhamdulillah bisa menjalankan kerjaan sesuai passion dan cita-cita masa kecil. Seru. ASN dong ya? ASN. Seru sih. ASN. DJKA itu apa sih? DJKA itu Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jadi apa sih itu, Mas? Apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan ada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kalau Perhubungan Darat itu yang ngurusin masalah lalu lintas, terminal, terminal tipe A, itu yang ngurusin perhubungan darat. Hubdat. Kayak Tirtonadi, terus Bungurasi, terus yang baru diresmin kemarin Salatiga, Purworejo, itu yang ngurusin perhubungan darat. Terus ada perhubungan laut, itu yang ngurusin ya biasalah laut, ya. dan lain-lain. Udara yang ngurusin udara. Nah, DJKA ini tuh beda ya sama KAI. Ini orang masih sering sama. Orang masih sering salah. Jadi DJKA itu bukan a part of KAI, tapi DJKA itu adalah regulator dari KAI. Kita yang mengatur untuk regulasinya KAI dan nggak cuma KAI doang ya, tapi kayak MRT, LRT yang berbau kereta. Kereta pokoknya cepat juga. Kereta cepat juga. Kita DJKA independen gitu sih. Hah? Independen gitu? Ya independen ya bisa dibilang kan, tapi under kementerian. Under kementerian lah. Tapi dia bukan di kereta api sebagai gitu. pengawas. Iya. Regulator Sebagai pengawas dan mengatur. Iya. Gitu. Lori-lori juga gitu diawasin? Enggak, kalau lorinya apa tebu-tebu itu? Kan nggak tahu ya. Iya kan nggak tahu. Enggak. Kebanyakan tugas aja. Lori lu bayang lori. Tapi ya harusnya sih diatur juga. Cuman kan karena penggunaannya juga masih terbatas gitu kan, jadi ya masih belum terlalu ini ya. Iya, masih belum jadi perhatian gitu banyak orang ya. Mungkin kalau udah rame lori pada naik lori bisa masuk tuh di situ. DJKA. Lorinya kereta kelinci juga enggak ya? Sekalian aja lu tanya kereta bocil ya. DJKA itu awalnya emang gua kira kereta tapi api. kereta gantung tuh nanti misalnya mau nanti ada kereta gantung baru gitu. Nanti itu akan tetap emang ada DJKA. kereta gantung? Itu di Taman Safari. Salah, Ada Taman Safari, Bro. Masa ada. Kereta gantung ada. Kereta gantung. Enggak, dia barusan ke Taman Safari kemarin. Oke, siap. Bangke dibahas di sini. Kayaknya mau ada rencana di Bandung kan? Nah ya, terus ada juga yang katanya mau dibikin di mana, Batu atau di mana, atau di Puncak katanya kan mau dibikin kereta gantung tuh dari Puncak ke Bogor lagi. Nanti diregulasi sama kita juga. Pembuat aturan. Terus ini sebenarnya mau ke apa yang kejadian baru-baru ini, ya kan. Sebelumnya mau mengucapkan turut belasungkawa terhadap semua para korban yang terjadi yang di Bandung kemarin, Mas. Kita mau bahas-bahas dikit. Sebenarnya itu kejadiannya seperti apa sih? Apakah ada info dari DJKA sendiri? Udah investigasi atau bagaimana? Kalau investigasi dari DJKA pastinya sudah melakukan investigasi dan memang ranah dari investigasi sebuah kecelakaan itu dari Kementerian Perhubungan punya yang namanya KNKT. Ya, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. Keselamatan atau kecelakaan? Kecelakaan. Oh, kecelakaan transportasi. Iya. Kecelakaan. Iya. Kalau kecelakaan doang kan kerjanya. Oh iya benar sih, kalau selamat ngapain diinvestigasi, Bang? Iya benar. Tapi kalau masalah keselamatan di setiap direktorat tuh pasti punya. Oh gitu. Kayak misalnya di DJKA tuh ada namanya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Itu ada juga. Nah sekarang DJKA sama KNKT pastinya lagi menginvestigasi gitu ya terkait dengan kejadian itu, kejadian yang ya kita semua nggak pengen Iya. Kita semua nggak pengen itu terjadi. Memilukan sekali sih. Dan lewat podcast ini gue juga pengen nyampein buat yang nggak tahu sepenuhnya tentang kejadian itu, please lah, nggak usah ngasih statement aneh-aneh lah. Iya. Apalagi ada yang bikin simulasi. Waduh. Itu gimana? Sangat untuk yang bikin simulasi Anda wadaw. Cuaks. Bener sih itu sangat disayangkan sih. Sotoy. Pakai simulator ditabrakin, ya Allah. Iya loh. Lu main Howlin aja tabrak-tabrakin sekarang enggak sih kalau gitu?
Iya, maksudnya lagi berduka gitu loh. Iya, maksudnya gitu. Iya. Hati nuraninya tuh loh di mana? Iya, Agak gitu. PR juga sih orang-orang kayak gitu. Nyari engagement, oke lah. Oke. Tapi ya Oke. nggak gitu dong. Hey. Hey, Itu Anda. musibah, Bos. Itu kejadian kan udah kemarin ya, itu Januari ya kalau nggak salah. Iya. Bulan apa? Tanggal berapa itu kemarin? Tanggal 5 apa 6 ya? Awal bulan ya nggak sih? Ya awal Iya, tahun lah awal itu tahun. momen kan. Seharusnya kan kejadian seperti itu kan nggak terulang lagi ya. Kan dulu pernah terulang yang di Brebes kalau nggak salah ya. Iya, beberapa kali pernah kejadian dan memang setiap kejadian itu ada evaluasinya gitu. Oh. Jadi setiap kecelakaan yang terjadi di Iya, Indonesia, iya. mau itu di Darat, darat, laut, udara gitu ya. Pasti ada evaluasinya. Yang dicek sama KNKT itu pasti keluar hasilnya dan itu jadi bahan evaluasi buat kedepannya. Belum Entah itu- rilis tapi ya itu. Kalau yang ini belum rilis. Cuma kalau yang kejadian-kejadian sebelumnya sih pastinya udah rilis kok. Iya. Gitu. Iya. Dan itu biasanya akan ngerubah peraturan. Oh, tapi itu pasti rilisnya ke publik kan ya? Dirilis di publik ya? Pastinya setiap Di media ya? pastinya akan bikin Statement gitu. statement. Terus juga biasanya datanya itu bisa dicek kok. Itu bisa termasuk informasi publik yang bisa diakses. Oh. Nah, itu nanti tinggal paham, dicek paham. di webnya KNKT itu biasanya ada. Iya. Ya sekali lagi kita dari podcast Suara Wiri nggak mau lah terjadi hal-hal Iya, seperti betul. itu lagi. Iya. Iya. Betul. Menyayangkan sekali. Karena nggak ada yang mau lah kecelakaan. Iya. Apapun moda transportasi Betul. nggak ada yang mau Benar, kecelakaan. benar, Jadi benar, jangan benar. nyalah-nyalahin. Jangan Iya, nyalah-nyalahin A, B, C, D. Iya. Udah. Apalagi bikin simulasi. Aduh. Aduh, Namanya itu ya sih. musibah kan ya? Iya sih. Iya. Nah, kerjaannya Mas Opang sendiri di DJKA itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi Kan ini orang broadcast nih. Iya, Iya. betul. Kan ini orang perkereta apian. Iya. Jurusan orang broadcast kan jauh Nggak- banget nggak- gitu nggak loh. ketemu Nggak nih. ketemu. Nggak Iya, nggak ketemu. nggak ketemu. Heeh. Itu gimana sih kerjaannya? Nah, jadi di DJKA sendiri, aku bukan di DJKA pusat ya, tapi ada di satu kantor unit kerja namanya Balai Pengujian Perkeretaapian. Nah, Heeh. Balai Pengujian Perkeretaapian ini simpelnya adalah tempat uji kirnya kereta. Oh, uji kir gitu ya bisa dibilang. Oh, iya. Berarti kereta-kereta iya. baru gitu lu dulu Ya. yang tahu ya? Iya. Oh. Jadi kereta bocoran. baru. Bocoran. Dan Spy juga- suit. Spasiut dan kereta yang udah beroperasi pun tetap diuji. Karena Oh. sama kan kayak truk, Iya. bis, Betul. uji kir kan? Uji kir. Iya. Setahun sekali kan. Ah, ah, Nah, kereta sama. Jadi semua kereta total kurang lebih data di kereta di Indonesia itu ada 12.000 unit. Kurang lebih ya. 12 sampai 13.000 unit kereta itu Itu lokomotif apa semuanya, gerbongnya? semuanya. Per Ada gerbong lokom- itu dihitung. Iya, lokomotif, Oh, kereta KRL, KRD, gerbong kereta penumpang. Totalnya 12 ribuan itu. 12.000. 12.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia itu diuji setiap tahunnya sama kantor Balai Pengujian Perkeretaapian, Sama kantor lu nih. sama kantor gua. Tapi gua bukan pengujinya. Gua sebagai humasnya. Oh. Jadi masih agak nyambung gak sih komunikasi ke humas? Nyambung, Iya nggak humas. sih? Sebenarnya gua ngonten doang sih di kantor. Ngonten bayaran. Simpelnya gitu aja, ngonten gua di kantor. Oh, Konten. iya. Orang nguji kereta kontenin Lu gitu. ngonten ya, lu ngonten. Iya, Kayak gue pernah lihat nih yang lu ngonten kompartemen ya? kompartemen. Terus Iya, kereta iya, cepat. Kereta cepat Anjir. pernah. Terus panoramik waktu itu Iya. yang viral. Ya pokoknya Ah. intinya KAI belum ngerilis. Heeh. Terus kantor gue udah ngepost. Oh. Yang akhirnya iya. rame itu ya kan. Nah itu Itu gimana? Gak apa-apa kan? Maksudnya dari KAI-nya apa nggak boleh ngepost apa ya gimana? Sebenarnya kalau di aturannya. Ya itu cuman masalah miskom aja lah gitu ya. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kan. Toh juga di video itu gue menyampaikan tugas dan fungsi kantor gue. Iya. Aman. Aman dong. Aman dong. Aman dong. Podcast ini selalu aman. Aman dong. Aman, Gitu. Jadinya akhirnya ya udah aman-aman aja dan membuktikan bahwa kereta itu memang sudah layak operasi. Jadi setiap kegiatan nguji kereta itu untuk nunjukin nih kereta udah layak nih Buat operasionalnya ya. operasional. Udah aman Sudah lah. dipastikan dari segi keselamatan sama kenyamanan. Iya. Ini kan berarti kan DJKA itu tahu bocoran-bocoran apa yang apa yang akan dilakukan Ya, PT ya, KAI ke depannya kan gitu ya? Ya kita tahu lah gambarannya kurang lebih. Main aman. Main aman dia, main aman. Aman. Nah, tapi nggak aman lagi pertanyaan gua. Apa tuh?
bocoran apa nih yang terdekat yang mau dikeluarkan sama PT KAI? Ada apa kereta yang terbaru kayak apa kayak? Ya. Kalau kereta baru dari KAI pastinya sih kan udah banyak tuh yang kereta New Generation ya. Ya. New Generation itu masih akan ada banyak yang rilis di tahun ini. Buat Jawa ya tapi ya. Ya buat Jawa. Jadi kan yang udah jalan tuh di Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, sama Taksaka. Nah, nanti akan ada di Argo Bromo Anggrek dan juga akan menggantikan kereta-kereta yang sudah waktunya udah untuk pensiun gitu. Itu keretanya udah diproduksi banyak dan kayaknya sih tahun 2024 ini akan banyak keluar kereta eksekutif New Generation ya? Itu. Iya. Oh. Itu bener gak sih kereta itu masih ada yang tahun 97? Betul. Masih ada ya? gitu? Betul sekali. Masih operasi sampai sekarang? Masih operasi sampai sekarang. Wow. Kalau misalnya bisa dilihat gitu ya. Kereta itu punya kodenya. Yang di gerbong itu ya? Yang di gerbong. K1 0 sekian. Iya. Nah, itu kalau pengen tahu tahun pembuatannya, tahun mulai operasional awalnya ya. Itu lihat aja di K1 0 2 angka pertama setelah angka 0 atau angka 1. Kirnya masih lulus enggak sih kalau tahun 90-an gitu? Enggak sih. Karena aturannya gimana sih sebenarnya? Iya, aturannya gimana? Aturan kalau umur maksimalnya ada enggak sih? Umur maksimalnya sendiri dari kereta itu. Umur maksimalnya sendiri pasti ada gitu ya, pasti ada. Cuman kalau misalnya kereta itu kan setiap tahun juga pasti diuji ya. Iya. Dan mereka kan pasti ada perawatan. Iya sih, ada maintenance-nya ada. Jadi kayak misalnya roda gitu. Roda kan spare partnya bisa ganti. Rodanya udah benjol, ya diganti rodanya. Terus misalnya ada rangka-rangka yang udah rusak, itu diganti spare partnya bisa kayak gitu. Diganti spare partnya bisa gitu. Dan diuji setiap tahunnya. Kayak kita cek nih, kereta yang bikinan tahun 80 misalnya. Oh ternyata nggak lolos uji gitu. Ya kita kembalikan ke KAI, kereta ini nggak lolos. Mau digimanain? Ya mau digimanain? Mau lo benerin atau mau lo pensiunin? Gitu. Oh, masih gitu. Gitu kurang Kalau nggak lebih. salah dipensiunin itu di Surabaya ya, di ini. Banyak. Jadi di Surabaya ada di Sido Sido Topo kan ya. Sido Topo itu lokomotif dan juga beberapa kereta yang udah ini. Kalau di Purwakarta juga ada tuh yang gerbong ditumpuk-tumpuk banyak. Itu di Purwakarta juga ada. Nah, terus banyak lah beberapa tempat untuk ngepensiunin kereta. Gitu sih. Banyak ya ternyata. Banyak sih, banyak. Dan sekarang sih KAI tahu gue udah banyak juga yang pengadaan ke Inka, apalagi KRL juga kan nanti bakal keluar tuh KRL baru. Oh iya, yang kemarin rame-rame di DPR nggak sih? Betul sekali. Itu yang antara import atau buatan anak bangsa. Nah, itu jadinya gimana jadinya? Jadinya ya tetap bikin, cuman kan karena import nggak jadi. Kalau diperhatiin kereta ya, KRL Jabodetabek itu tuh sekarang udah banyak yang akhirnya awalnya 10 kereta 12 kereta jadi cuma 8 kereta. Dipotong, dikurangin tuh rangkaiannya. Ya karena ada yang pensiun tapi jumlah perjalanan harus tetap sama. Jadi diganti ya? Iya, akhirnya jadi kayak mix and match lah. Yang penting nutup lah ya. Biar nggak selisih tuh. Betul, mix and match gitu. Tapi jadinya kurang unit gak sih untuk ini melayani? Pasti masih tetap kurang unit. Masih tetap kurang unit. Pastilah kurang tuh. Ya semoga yang terbaik lah. Maksudnya kalau memang mau di apa namanya bahasanya ya? Dipensiunkan. Mau dipensiunkan harus ada gantinya yang baru atau kalau misalnya mau diperbaiki, di refurbish lagi lah, direkondisi lah bahasanya ya. Yaitu dibantu untuk disediakan spare partnya gitu karena itu kan KRL yang dari Jepang udah tua-tua banget loh. Iya 90-an kan kalau nggak salah. Lebih. 80-an. 80-an ada. 80-an ada. 80-an ya? Gue belum lahir udah ada tuh kereta. Kayaknya lebih ketat bis nggak sih untuk aturan? Ya kayaknya. Iya, karena kalau bis ya itu kan lebih secara safety kan lebih rawan sebenarnya kan. Iya, benar. Karena dan secara perawatan ya bukan ini ya, cuman memang secara perawatan masih standarnya masih belum sama nih antara KAI dan juga. Benar. Karena KAI kan bisa terpusat dibilang, kan? Iya, terpusat kalau dan juga bis kan masih PO-nya banyak. Iya, swasta. Itu. Makanya jadi kayak kalau banyak orang yang bilang bis tuh masih akan belum bisa nyamain kereta ya beda. Iya, enggak. Bis operatornya banyak.
Kereta operatornya sedikit. Terus kan birokrasi di dalam kan beda. Nah, iya. Iya, Apple to Apple sih kalau dibandingin. BUMN lagi kan kalau. Iya. Nah, akhlak. terus ini mau tanya nih, kan LRT juga kan DJKA itu. Kemarin kan sempat rame. Ya. Yang LRT yang lintas itu kan? Yang belok itu kan. Terus kan sempat mati-mati itu. Ya. Nah, itu kenapa sih sebenarnya? Ya kalau misalnya yang belok itu, ya sebenarnya kalau dari dari sudut pandang kacamata aku ya ini, anggap aja ini pendapat personal ya, bukan mewakili siapa-siapa. Iya, ini pendapat aman. seorang opang. Podcast selalu aman. Ya. Kalau LRT itu ya karena memang bisa tanahnya segitu, Pak. Ya kalau misalnya kan beloknya agak tajam gitu ya. Iya. Beloknya digedein bisa, tapi ngebabat tanahnya kan lebih banyak. Sedangkan tanahnya Jakarta tahu sendiri. Iya, tumpuk-tumpuk kan udah. Iya, mahal juga kan segala macam ya. Jadi itu masih opsi terbaik. Dan kalau misalnya ada orang yang kayak bilang, LRT Jabodebek berisik segala macam pas belok. Terakhir aku ke Malaysia pun naik LRT. Ya kalau misalnya memang waktunya lengkung ya dia pasti akan berisik. Karena memang ada gesekan antara rel dan roda gitu. Gitu netizen jawabannya ya. Berisik aja nggak tahu sistem mah. Iya. Tapi ya maksudnya. Tapi wajar sih komentar wajar. Iya komentar normal lah. Komentar wajar gitu kan. Pak Jokowi juga udah bilang ya namanya yang pertama. Iya benar. Siap. Aman. Jokowi kan bos gua. Oh iya. Ya benar dong. Benar sih. ASN kan ya? ASN. Oh iya. Jokowi bos. Bener nggak salah. Bener. Ya, selain ini kan juga lu konten juga tuh. Selain podcast, kayaknya lu mulai bikin trip report ya. Mengikuti jejak Sena Aditya. Waduh. Saya juga mengikuti jejak orang-orang. Terus kita mengikuti jejak siapa ini? Tapi emang kayaknya setelah dicoba-coba bikin video vertikal dengan durasi pendek lebih gampang daripada YouTube. Dan menyenangkan ya. Menyenangkan. Karena ya salut sih buat YouTuber yang bisa bikin video dengan konsisten itu. Effortnya luar biasa. Gak gampang dan setelah dijalanin bikin konten gitu seneng sih. Karena tujuan gua ngonten di TikTok ataupun di Instagram bukan cuman sekedar ngonten doang, bukan cuman sekedar kayak, gue pengen mamerin nih ada bis bagus. Gue bukan cuman pengen mamerin nih ada kereta bagus. Tujuan gue ngonten adalah gue pengen menjadi solusi dari setiap pertanyaan orang. Oh, jadi kayak transfer informasi. Iya. Jadi saat ada orang gue pengen tahu deh gimana ya caranya dari Bekasi ke Jakarta nggak usah desek-desekan naik KRL. Ya, lu bisa coba video lu. Tarif khusus. Betul. Dari Jogja ke Solo daripada dempet-dempetan naik KRL, ya naik kereta biasa aja, naik kereta jarak jauh dengan tarif khusus. Nah itu gue pengen selalu menjadi solusi dari masalah-masalah jadi yang muncul. Jadi yang banyak orang nggak tahu ya. Yes. Betul. Solusi benar jadi solusi. Keren. Jadi solusi. Tapi lu menikmati banget ya? Menikmati banget gitu ya, apalagi sekarang udah ada klien siap. Bayaran. Ayo dong, masuk dong. Bayaran. Ayo dong masuk dong. Podcast malam ini meja juga masih kosong nih. Iya, kosong. Masih bisa taruh apa aja nih? Ini rencana mau ada TV. Logo brand bisa masuk ya. Bisa. Bayaran. Mau pesen tiket online? Iya. Nah. Mau kaos bagus? Iya. Masuk dong. Tapi gini Pang, lu kan gue lihat mulai sering banget nih touring naik bis. Iya. Jadi bis yang paling berkesan sejauh ini. Bis yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan. Bis yang paling bukan pas lu mudik ya, kalau itu mudik beda lah. Yang konten lah. Yang konten. Oh yang jadi konten ya? Nah, yang menjadi konten. Paling yang FYP. Agramas 4 juta yang nonton. Agramasnya FYP anjir. Agramas yang mana? Agramas yang Sweet Class. Yang Laksana ya? Iya yang Sweet Class. Itu 4 juta yang nonton. Laksana. Cuman yang pengalamannya cukup menyenangkan sih waktu itu naik Indoren sih. Karena itu pertama kali ngajak anak dan istri naik bis. Nice. Dari Jogja.
Dari Jakarta ke Solo. Oh, Jakarta Solo yang angkatan malam baru ya? Gila balap itu. Gila balap sih itu, bisa Gila nggak balap. masuk akal Gila itu. balap. Tapi karena kan pertama kalinya bawa anak bayi ya. Naik Bocil. bis. Bawa bocil gitu kan. Deg-degan aja kayak aduh takut banget. Umur berapa tahun sih waktu Rewel. itu si Kinandira? Belum setahun. Belum setahun ya? Belum setahun itu naik bis. Belum setahun naik bis. Terus tapi salutnya kayak nggak rewel, sebelum Karawang aja tuh udah tidur. Pules. Karena emang jamnya malam sih. Emang jamnya malam, cocok lah ya untuk iya. yang bocil-bocil pengen ngantuk gitu kan. Jam 8 malam. Bocil akap. Bocil akap. Istilah baru. Tidur sebelum Karawang, bangun ya pas rest area. Bangun pas rest area. Itu di ini ya, di sleepernya kalau nggak salah. Di sleeper. Beli gitu. 2 sleeper gitu ya. Beli 2 sleeper Istri sama anak. Istri sama anak. Lu sama- Gue sendiri dong. Sendiri, iya sih. Maksudmu? Sendiri dong. Maksudmu. Sendiri kan? Maksudmu? Sendiri kan? dong. Sendiri. Depannya ada supir. Supir. Sebelahnya supir. Pramugara. Aman. Aman. Emang ya nggak aman apa? Yang nggak aman naik bis nggak bayar sih nggak aman. Ya, Masih aneh-aneh aja. Betul gitu. Enak itu salah satu pengalaman yang cukup berkesan pas ngonten sih. Karena experience baru ya. Experience baru. Touring tidak sendiri lagi. Betul. Touring 2 tiket istilahnya. Touring 2 Iya. tiket. Bener Iya kan? Iya dong. Betul. Betul. Itu seru banget ngajak anak sih. Seru ngajak Nggak anak. pernah. Ayo, Belum cobain. pernah. Belum. Cobain. Pengen sih yang terbaru, yang PO Malang Juragan 99. Itu kan mau ngeluarin yang baru. Kayaknya ya. Katanya Kan sih. kemarin kan tanda tangan sama apa Mercy kalau nggak salah kan. Tanda tangan Di sama kontenin Mercy. kan. Nah, itu kayaknya kan mau ngeluarin gebrakan baru. Nah, Iya. nungguin itu aja. Nungguin Itu cocok itu, kids friendly banget kan. Itu kids friendly sih kalau Juragan 99 tuh. Katanya ada playground di Amat dalamnya. sangat ada playgroundnya. Ada playgroundnya di dalam. Katanya Itu kids friendly. Itu bis kids friendly banget sumpah. Iya. Podcast Antar Kota ini masuk season 3 ya sekarang ya? Masuk season 3. Aktif lagi guys. Aktif lagi. 2024. Kemarin break lama kenapa? 2000 podcast antar kota break lama itu karena memang kesibukan. Jadi selama 2021 akhir sampai 2023 akhir itu kembali siaran radio di weekend. Jadi sibuk banget ya. Senin sampai Jumat kantor, Kerja. Sabtu Minggu siaran. Gak Weekend. kepegang gitu loh ya. Gak kepegang gitu. Apalagi kan ada bocil kan perlu perhatian juga. Iya. Kan saya bapak sayang anak kayak Saya kan. Enggak ya, tapi karena sibuk siaran terus waktu itu kayak terlalu banyak ide yang muncul tapi tidak dieksekusi. Betul. Lah gitu. Jadi kayak terlalu pengen ini, pengen itu, kebanyakan mikir jadinya malah nggak jadi gitu kan. Terus sekarang 2024 udah nggak siaran nih. Udah nggak siaran nih, udah nggak siaran radio lagi. Ya comeback lah. Saatnya. Biar saatnya comeback. Saatnya comeback dengan list yang mungkin udah bikin beberapa list yang sempat tertunda diwujudkan. Karena udah banyak juga yang nanyain kan. Iya. Podcast Antar Kota kapan Mas bikin lagi? Iya siap. Iya. Udah banyak yang nungguin gitu kan. Ya udahlah, yuk kita bikin lagi 2024 dengan format yang lebih menyenangkan. Aku juga mau belajar juga sih dari Mas Opang ini kan. Secara kan podcast Antar Kota kan lebih dulu jauh kan daripada podcast Warawiri. Nah, itu gimana sih tentang pasar podcast transportasi di Indonesia itu gimana sih? Nah, iya. Ada ceruk pasarnya kah atau gimana? Ada. Jadi total rata-rata viewers berapa gitu? Kalau listeners kan ya. Listeners kalau kan kemarin mainnya di Spotify full. Iya. Spotify. Dari 2021 sampai 2023 akhir itu total 23.000 pendengar. 23.000 play, 23.000 play. Followersnya di Spotify udah 1.000. Luar biasa. Nah, yang cukup menarik justru pas awal season 2 itu tembus sempat masuk 20 besar Spotify. Iya. Sama podcast-podcast yang terkenal. Iya, 20 besar kayak rising star-nya gitu. Iya, top podcast yang lagi berkembang cukup bagus gitu. Nah, itu yang kaget. Sempat masuk 20. itu kan masih bangga banget tuh. Iya, gitu. Iya. Dan pasarnya juga ada banget gitu karena yang request banyak, yang dengerin juga lumayan karena banyak cerita yang tidak bisa tersampaikan sama para pegiat transportasi. Orang makan juga sekarang denger podcast ya nggak sih? Iya. Mau tidur podcast gitu. Ya cukup menyenangkan lah bikin podcast antar kota, apalagi
udah banyak karena podcast juga jadi banyak kenalan. Betul. Iya. Pasti banyak kenalan tuh. Ya bisa kenal kalian ini kan dari podcast. Dari podcast. Iya. Kenal Anja. Kenal sini. Iya, kenal Andriawan Pratikto, kenal Mas Wahid. Wah, waduh. Itu keren sih. Keren. Gara-gara podcast kayak seneng banget. Kenal Pramugari Bis. Ya. Siapa tuh? Ica. Oh, kan yang itu udah doang, yang udah tayang podcast kan. Ica. Iya. Bus. Yes. Oh gitu. Sekarang Ica di kereta cepat. Bus. Oh, dia di kereta cepat sekarang. Di kereta cepat sekarang. Kereta Gitu. cepat. Kayak- Bus yes itu apa sih? Ya itu, salam bus yes. Slogannya Slogannya kereta cepat. Gue gak pernah naik sih. Naik lah. Nah, naik pas Ica. dari podcast itu udah monetisasi nggak sih? Udah Kalau- pernah monetisasi nggak? Nah, Ada kalau- brand atau apa gitu? Kalau di Indonesia sendiri untuk Anchor atau di Spotify gitu ya. Monetisasi itu yang secara aplikasi belum Aha. pernah. Cuman kalau brand tap in, endorsement gitu Iya. Udah pernah. sempat pernah gitu. Dapat endorsement dari Anchor yang sekarang udah dibeli Spotify. Itu sempat. Jadi cuman ad-libbing aja sih kayak Iya. kalau mau bikin podcast Podcast lewat Anchor. gitu. Iya. Itu Anchor ya. kayak Anchor itu ya lumayan lah. Lumayan bro. bikin semangat itu. Iya, Kalau iya. apalagi kalau main YouTube, Iya. Iya. lebih banyak lah. Maksudnya nggak cuman ad-libbing doang, tapi bisa taruh visual produknya kan. Iya. Tapi kan Spotify kan sekarang sudah bisa visual kan ya? Ya itu Spotify video juga udah bisa. Iya, tapi kayaknya masih lebih ke YouTube sih kalau ini. Iya. Kayaknya lebih approach-nya lebih luas Nah, YouTube iya. kayaknya. Jadi kalau menurut aku sih sekarang udah ada pasarnya masing-masing. Iya. Kalau orang commuting naik KRL Iya. gitu, mereka kan jarang yang megang HP gini. Iya. Ya bisa, cuman ribet. Banyak yang lebih suka cuman dengerin aja sambil Iya. Pakai earphone Bluetooth ya. Iya. Nah itu makanya jadi sampai sekarang podcast Antar Kota masih tetap upload di Spotify, tapi nanti Iya. akan juga di YouTube. Berarti gitu. bakal di YouTube ya. Di YouTube juga Iya. ada. Keren. Udah ada channelnya. Channelnya belum bikin. Ntar balik, tapi gak apa. ntar balik ini bikin. Abis ini bikin podcast Antar Kota. Jangan lupa podcast Antar Kota. Instagramnya doang baru bikin gak? Iya, baru Iya, Instagramnya iya. doang yang bikin gue lihat. Ya meramaikan dunia podcast lah. Meramaikan dunia podcast. Ya, kita juga Kita banyak juga belajar. meramaikan ya. Ya banyak belajar juga dari Mas Opang ini. Opang, Terima kasih. Senior. senior. Seneng loh ada Suhu. podcast Suara Wiri jadi Iya, rame. iya. Seru ya. Jadi rame. Ya sebenarnya kan apa ya? Kita itu berangkat dari seneng dengerin podcast aja sih. Iya. Nah, Terus Dan- membahas yang lain lah. Terus kan kita juga backgroundnya transportasi. Ya, sudah, hobinya jadi juga transportasi. mungkin sama kayak Mas Opang ya. karena basicnya orang Indonesia tuh seneng ngobrol. Betul. Ya. Rasan-rasan. Seneng ngobrol. Rasan-rasan. Seneng rasan-rasan. Seneng dengerin orang ngobrol. Iya. Itu hal yang udah nggak bisa dipungkiri. Betul. Jadi akhirnya podcast tuh makin berkembang di Indonesia. Betul. Meskipun ya apa namanya podcast sekarang emang udah agak bergeser dari harfiahnya kan, karena basicnya awalnya podcast itu audio yang Audio. direkam yang bisa didengarkan setiap Iya, saat. Iya. Terus ya sekarang udah ada visual ya lebih menarik sih, lebih menarik. Gitu. Terus aku mau tanya nih. Apa tuh? Mas Opang ini kan suaranya enak banget ya. Itu suaranya kayak mas pojok busana anjir. Ayo bisa dibeli Nah, 75.000. Ayo bapak ibu celana jeansnya. Tuh kan? Iya kan? Iya. Nah itu apa? Gift kah atau Gift from dilatih God. atau Gift from God. atau Dilatih. minum teh atau gimana Minum apa? Penasaran sih. Jujurli, Anjay, Jujur jaksel habis Anda. Jujurli. yang bisa merubah semua ini adalah kegiatan gue di radio kampus sih. Jadi Oh iya paham. Berangkat dari situ ya? berangkat dari situ. Gua Ada itu- latihannya kan? gue itu belajar untuk public speaking sampai Ah. bisa bener-bener siaran itu sekitar 8 bulan intensif. Itu radio kampus tuh kayak UKM gitu Iya, kan? UKM aslinya. Ah. Cuman UKM yang sangat serius waktu itu. Iya sih, soalnya kan pasti siaran. Iya, UKM Iya, yang sangat iya. serius waktu itu. Jadi kayak Ah. banyak kok jebolan-jebolan radio Iya. kampus yang akhirnya jadi sukses. jadi penyiar Dimas radio. Danang, Iya, itu radio kampus tuh dia. Sahil Mulahela. Iya. Ya, itu tuh jebolan-jebolan radio, Radio kampus. kampus. Jebolan radio kampus gitu. Dan gue bersyukur di UNS waktu itu ada radio kampus yang memang benar-benar sangat profesional, karena pas gue pelajarin gitu ya, modul gue belajar sama gue samain kayak yang berbayar, samanya.
Jadi sama. Kayak gue belajar gratis dengan yang akhirnya bisa merubah bagaimana cara gue mengolah suara, bagaimana cara gue berbicara di depan umum, ya seperti ini. Modulnya masih ada. Soft kopinya? Nanti gue bikin kelas public speaking. Soft kopinya. Makanya gue tuh sempet beberapa brand tuh VO-nya lu kayak apa ya? MJPM. Oh iya. Lu bisa VO kan di situ? Ya, terus apa BO? San ya. VO. Kok BO? Kok BO sih? Itu mantar ya, Bang. San MJPM San. Gue tuh lihat MJPM tuh. Ih, ini suaranya Mas pojok busana nih. Mahal ya? Apa? Mahal. Apanya? Itu. Kayak gitu-gitu. Gak, kamu pernah dengar? Ini ada salah satu temen punya PO. Ya. Nih kalau si Opang itu mahal, mending yang ini ya gitu kan. Enggak berani jadi. Enggak berani. Akhirnya kan enggak jadi ke Opang. Jadinya siapa tuh? Ya ada yang lebih murah dari Opang. Iya. Mahal emang. Tapi ya dunia VO talent gitu ya. Itu kan memang adalah dunia yang seru dan memang butuh jam terbang, butuh ya lo membayar jam terbang aja sih sebenarnya. Bener, ada harga, ada kualitas, Bro. Lo membayar jam terbang aja sih. Dia pinter PR-nya, enggak ngomong angka. Iya, tapi buat gambaran ada pernah senior gue gitu ya, senior gue di dunia VO talent. Jadi cuman nge-VO satu kalimat doang. Apa VO-nya? Nanti di bip ya, editor jangan lupa. Enggak usah. Podcast bebas. Kayak misalnya Balai Pengujian Perkeretaapian. Menguji dengan teliti, melayani dengan hati, gitu. Kayak misalnya cuma satu kalimat gitu doang ya. Suaranya enak banget anjir. Itu sopan masuk kuping. Temen gue dibayar kayak cuma bayar 3 juta. Daripada lu ngonten kan kayak ya kan itu kalau ngomong satu buku kaya raya tuh. Tapi gue pernah ada ini kerjaan ngisi buku jadi buku belajar anak SD dijadikan audio. Audio book. Lu ada pernah kerjaan kayak gitu tuh, dapat tuh kerjaan. Jadi kayak, halo teman-teman, saat ini kita akan belajar matematika kelas 2. Wih, matematika gitu. Secara cheerful padahal menyedihkan matematika itu. Tapi serius gue itu bisa dicek di Kemendikbud ada. Matematika yang gembira. Dengerin dia enak gitu loh. Iya, enak banget suara sopan. Sumpah. Ya bisa kali VO kan. Coba. Iya. Selamat malam para penumpang. Selamat datang di Armada. Lanjutannya bayar. Bisa DM IG-nya aja langsung. Bagi para penumpang yang akan turun, harap persiapkan kembali barang bawaan Anda. Anjir. Gokil. Ayo PO. Masa iya sih nggak mau. Iya, benar. Biar kernet itu udah nggak usah ngomong-ngomong. Iya. Gitu. Masa Pulau Gebang. Coba kalau Pulau Gebang. Para penumpang yang terhormat, sesaat lagi akan memasuki terminal Pulau Gebang. Tapi langsung tidur pulau. Tapi nggak bangun sih. Suaranya nyaman banget. Kalau Pulau Gebang. Nah, bangun. Kalau nggak bangun, tadi nggak turun. Kalau selamat penumpang sudah sampai di Pulau Gebang itu kayak anjir, kayak didongengin cowok. Kayak gitu udah mau pintu keluar ya, Bro. Mas, Pulau Gebang, Mas. Iya. Oh, berarti konfirm ya, bener ya, mahal. Iya, mahal. Ya enggak lah, bisa diatur kok. Oh, bisa nego diatur. tipis ya. Nego. Barter sama tiket-tiket BDB boleh lah. 2 tahun. Tiket 2 tahun. Tiket 2 tahun, Jo. Nah, rencana ke depan nih, Mas Opang. Gimana nih 2024 menyongsong 2024 yang masih beberapa hari ini. Rencana mau apa? Mau bikin podcast antar kota lagi yang season ke-4, ke-5, ke-6 selanjutnya atau kontennya mau dibanyakin atau gimana ya? Ya pasti 2024 season 3 podcast antar kota bakal digas gitu ya. Sudah resmi rilis lagi. Iya, resmi rilis. Comeback lagi. Tanggal berapa sih rilisnya? Rilisnya tanya tanggal ya secepatnya lah. Semoga di bulan Januari udah bisa rilis untuk prolog dan juga episode pertama. Nanti di prolog akan aku jelasin kenapa buat pendengar baru podcast antar kota apa dan juga kenapa akhirnya baru balik gitu. Terus nanti ada episode pertama barengan sama biasa nih gitu ya. Terus 2024 pastinya bakal pengen banyak
ngonten dan masih tetap akan berfokus pada value menjadi solusi transportasi Anda. Betul, keren. Niatnya mulia sekali Anda. Mulia aja. Kayak tagline PO itu. Solusi transportasi Anda. Betul, Safety dulu baru fulus. Handoyo. Gitu sih. Ya semoga 2024 jaya. Amin. Jaya. 2024 diganti bos gua. Oh iya. Betul. Bosnya siapa? Ya. Jangan. Sangat. Anda nyoblos ya? Nyoblos. Oh, ASN nyoblos ya? PNS tuh nyoblos. PNS nyoblos, TNI Polri yang enggak, netral ya. Nah, pertanyaannya nyoblos siapa? Nyoblos yang ada di surat suara. Betul. Nyoblos yang ada di surat suara. Benar. Gue sih orangnya netral. Paling gue coblos logo KPU. Iya. Tapi condong ke siapa? Maksa. Podcast maksa. Jangan bahaya. Tapi Pang gini. Lu ngeliat transportasi Indonesia makin kesini nih gimana? 2024 akan banyak sesuatu yang baru, inovasi yang pasti mind blowing. Menurut gue sih akan banyak yang keluar sih. Iya, gue juga mikirnya gitu ya. Kemarin kan itu di X kan DJKA rilis kan itu. Iya. Rilis apa? Capaian pembangunan. Iya, terus mau ke depannya mau apa gitu. LRT Bali sih gue nunggu banget. LRT iya. di Bali, gue nunggu banget. Itu sebenarnya sebelum rame sekarang gue udah tahu. Orang dalam. Iya tapi itu asli seru karena nanti LRT di Bali itu dari bandara. Lu ke Canggu naik LRT, Bro. Widih. Party. Siap work from Bali, Bro. Iya. Naik itu LRT. ke Kuta juga kan? Jadi Iya, dari Ngurah Rai kan, Kuta, Canggu berarti. Iya. Sampai mana ujungnya? Sampai Lombok katanya. Pelabuhan Lembar. Apa nyebutnya Lembar ya? Lembar. Pelabuhan Lembar. Nah, ya pokoknya rencananya kalau nggak salah sampai mana ya? Ya sampai Canggu sih, ngelewatin Canggu pokoknya. Yang penting Canggu dulu ya. Yang penting ke Canggu dulu, Bro. Iya. LRT Bali, terus proyek double track juga pasti masih akan ada banyak yang dibangun. Udah ada kan ini double track yang Surabaya. Ya, Surabaya Selatan kan? Iya, Surabaya Selatan itu udah mulai di ini. Surabaya ke yang selatan itu sepanjang kan dan ini. Kalimantan ada kereta nggak sih rencana? Kalimantan pasti rencana dibangun dong, IKN. Oh iya betul, iya. IKN bro, secara IKN. Terus Makassar lanjutannya ke Parepare dilanjut pembangunannya. Kan sekarang baru sampai Maros. Oh iya. Nanti itu Makassar akan dilanjut. Itu seru sih. Kalau belum pernah nyobain silakan cobain kereta di Makassar. View-nya cakep banget, samping gunung, samping pantai. Wah, lu pernah nyobain berarti ya? Iya kan dia yang nguji. Iya. Naik pesawatnya mahal bro. Tapi emang makin kesini tuh minat orang naik transportasi umum tuh makin tinggi nggak sih? Iya. Asli. Soalnya makin gimana ya? Makin keren, makin nyaman. Iya. Kan juga ini apa? Aku lihatnya sih gini, dari kereta api sendiri sama dari bus itu kayak apa bersaing untuk menjadi yang terbaik gak sih? Betul. Yang satu yang kayak bus ngeluarin ini, sleeper, terus dijawab lagi sama kereta ada panoramik, terus busnya ngeluarin double deck apa yang sleeper yang bagus-bagus, dijawab lagi sama kereta ada kompartemen suite kayak gitu. Bahkan ini ya menurut gua kompartemen suite tuh kobocan duluan sih. Iya. Tapi tetap semua ini yang diuntungkan adalah penumpang. Jelas. Penumpang. Bisa pilih yang mana aja. Iya, tinggal pilih mau yang sesuai budget aja lah. Betul. Oke, Mas Opang, coba ditutup dengan VO-nya. Nah, gua mau penasaran ini. Apa? Request. Gimana? Untuk penumpang terhormat gitu. Terima kasih telah mendengarkan kami. Yes. Terus yang lucu, punchline. Punchline. Terakhirnya punchline. Coba punchline. Harus lucu tuh. Ini kalau nggak lucu retake ya? Iya. Retake mulai awal. Lupa tadi. Coba. Kita lihatin aja. Bagi para penumpang podcast Warawiri, terima kasih sudah mengikuti episode ini sampai selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan dan juga request, ingat jangan kirim ke podcast antar kota, kirimnya ke podcast Warawiri.